Kongregasi SFS merayakan 90 tahun kehadirannya di Indonesia pada bulan Mei tahun 2023. Momen ini bertepatan dengan dicanangkannya tahun 2023 sebagai Tahun Persaudaraan SFS. Bertitik tolak dari perayaan 90 tahun kehadiran SFS di Indonesia, SFS ingin bercermin dan melihat dari kacamata atau pandangan orang-orang yang mengenal SFS dengan baik. Dengan demikian, perayaan 90 tahun ini menjadi suatu refleksi, suatu evaluasi, dan inovasi baru bagi SFS ke depan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ujang Herman. Saya bertugas di SD Mardi Waluya Sukabumi. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat kepada Kongregasi SFS yang tahun ini akan merayakan 90 tahun kehadirannya di Indonesia. Dan tahun ini juga dicanangkannya sebagai Tahun Persaudaraan. Tentunya usia yang hampir mendekati 1 abad ini merupakan usia yang tentunya sudah banyak memberikan sumbangsih, karya dan pelayanan serta manfaat kepada masyarakat sekitar, baik warga Sukabumi dan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Sudah sejak lama saya mengenal SFS, ya kira-kira sejak tahun 90-an, dan pada saat itu saya sudah menjadi pengajar para novis dan suster-suster yang ada di biara SFS Sukabumi. Banyak pengalaman dan hal yang saya pelajari dari apa yang sudah saya rasakan sejak saya mengenal dan menjadi bagian dari SFS itu, yaitu kebersamaan yang luar biasa. Para novis dan suster yang datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, namun mereka tetap menjaga kebersamaan, dan bagi saya menjadi cermin bahwa perbedaan itu bukan suatu halangan untuk menjadi saudara. Terlebih saya adalah seorang muslim. Saya bangga dan diterima dan dipercaya untuk mendampingi dan menjadi pengajar para novis dan suster yang ada di biara SFS. Rasa toleransi dan penghormatan yang saya rasakan begitu kental terhadap saya. Sejak saya bergabung dengan karya pendidikan SFS yang salah satunya adalah Sekolah Mardi Waluya, dimulai dari berdirinya BLK, Balai Latihan Kerja Mardi Yuwana, SMP Mardi Waluya 1, dan sekarang saya bertugas di SD Mardi Waluya Sukabumi, saya merasakan banyak nilai-nilai yang saya petik, yaitu kedisiplinan, kekeluargaan, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati. Dan walaupun belakang ini saya secara rutin bukan menjadi pengajar lagi di biara suster SFS, kami tetap menjalin komunikasi yang baik. Saya datang ke Sukabumi itu tahun 1975, bulan Januari, sehingga sekian tahun yang lalu kami sebagai bagian dari SFS. Karena apa? Karena SFS adalah yang kami sebagai panutan, karena kami berada di yayasan yang dimiliki oleh SFS, yaitu Yayasan Mardi Waluya. Sekilas tentang SFS, kami tahu bahwa SFS itu melalui gambar zaman dulu, itu melalui rumah sakit Litwina, itu sudah SFS waktu itu yang memimpin, walaupun masih dalam istilahnya bagian dari Bergen of Zoom waktu itu, sehingga kami juga tetap bangga karena susternya waktu itu saya kenal ada Suster Gerarda, ada Suster Frumensia, ada Suster Litwina, sehingga dan lain-lain pokoknya lah. Saya sangat ingat pertama itu Suster Gerarda. Beliau itu sungguh apa ya, dekat dengan siapapun. Walaupun itu bukan Katolik, juga dekat beliau. Sampai sekarang para suster ini walaupun dengan orang non-Katolik tetap luar biasa persaudaraannya. SFS, Suster Wirarda, Suster Teresia, Suster Yohanita, Suster Frumensia tadi, walaupun orang bukan Indonesia asli, tapi beliau sangat Indonesia, melebihi orang Indonesia malah, Suster Frumensia itu.
sehingga beliau kalau menjaga taman bunga-bunga itu sangat seperti apa yang disampaikan oleh Fransiskus, karena sesamanya bunga itu sesama hidupnya, sehingga diajak ngomong waktu itu saya dengar, saya lihat sendiri waktu merawat itu suster zaman dulu itu sambil ngomong dengan yang dirawat itu, ternyata lain kalau dirawat dengan bicara itu akan juga bertumbuh dengan segar. Lalu yang ingin saya sampaikan juga bahwa suster SFS itu memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Yaitu tadi persaudaraannya. Lain dengan saya, bukan saya orang bagian dari SFS, tapi memang kenyataan bahwa SFS itu sangat dekat dengan siapapun, sehingga memang didekati, diminati Pak Kiai, sampai dengan Pak Kiai pun zaman dulu hubungannya sangat erat para suster itu, suster Kirada, suster wanita, suster Emma, dan lain-lain suster dulu itu sering Pak Kiai, Pak Lurah, apalagi Pak Wali Kota itu pasti hadir dari dulu sampai hari ini. Itu bukan karena suster saya sekarang muda-muda, tapi zaman dulu pun para pejabat-pejabat itu sungguh sudah memiliki mungkin bagian dari kota ini, sehingga tetap disapa, tetap disayang, tetap menjadi bagian dari kota Sukabumi. Saya mengenal pertama sekali para suster SFS itu adalah ketika tahun 2013, tepatnya 10 tahun yang lalu. Saat itu saya mulai bekerja di klinik Melania Cibinong. Dan saya mengenal para suster yang di Yayasan Mardi Waluya Sukabumi, dan mereka orang-orang yang sederhana, orang-orang yang ramah, dan orang-orang yang tulus dalam melakukan pelayanan. Saya berkesan dengan pelayanan para suster di SFS ini, terutama adalah pelayanan dalam persaudaraannya ya. Bagaimana kita dalam melayani di klinik Melania ini, melayani pasien-pasien yang sakit, tapi kita menganggapnya sebagai tamu ilahi di mana kita melayani orang-orang yang kita layani yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, dan saya melihat para suster melakukan satu pelayanan itu mereka jauh lebih tulus ya, yang kalau saya lihat seperti itu. Jadi suster dari tahun berapa ya? Tahun 72. Mamangnya habis bikin ruang makan. Habis ruang makan bilang Suster Ridwin, "Mamang jangan kemana-mana, udah aja di sini kerja." Ya boleh. Gitu. Tapi gaji nggak seperti di bangunan. Nggak apa-apa Suster. Gitu. Dulu gaji juga 1 bulan teh 12.000. Itu SK-nya masih ada. 12.000 ya. Sendirian Mamang bikin makan anjing di kandang anjing teh di WC itu, kamar dekat kamar Suster Regin. Itu Suster. Dulu mah itu. Wisma juga belum ada, Wisma. Waktu sama-sama Pater Ben. Ya, kan Pater Ben mah suka berjanda, Kak Mamang kan udah janggot, udah itu tarik kayak gitu. Suster Benda dulu, Suster. Gitu. Jadi Mama kerja dengan suster-suster siapa aja, Mang? Suster Luigi, yang suster tua-tua semua. Suster Gereda waktu mau meninggal, saya mimpi jalan-jalan sama Mang Tatang. Kontan terus ke sini datang ke rumah. Anterin ke Mamang. Nggak selama meninggal, udah mau ketemu sama Mamang di sini. Suster Auralia, paling dulu ya, Suster Auralia tuh. Pada suster tua semua. Ya, Suster sendirian, Mang Udin mah belakangan, Mang Udin mah. Kami suster-suster Belanda? Masih, Suster Auralia masih. Yang pulang dulu ke Belanda. Ya. Pan Mamang ikut nganterin ke bandara sama Suster Pauline, gitu. Kan rumah sakit juga punya kita di sini, punya suster. Saya dari bilang Suster Gereda, ambil aja
Mang barang-barangnya semua, tempat tidur apa alat-alat operasi. Bilang suster itu biarin lah, nanti juga kebeli lagi. Kalau makan teh, saya mah jam 12 tuh makan sama suster sendirian mah, ambil sama suster ke sana ke dapur gitu. Kalau makan sendirian aja. Gak rame-rame, emang mah enggak. Ya. Kerjanya apa aja, Mamang? Kerja aja semua dikerjakan. Perbaikan stop lampu, Mamang. Bikin bocor, Mamang. Bikin keran, Mamang. Apa aja saya bikin dikerjakan sendirian. Tapi semua pekerjaan dikerjakan, Mamang mah semua. Tuh. Kan waktu mah belum ada wisma kebun. Sister, payah sekali kalau ada kebun mah. Bertentangan sama anak kolong, anak tentara. Sampai pagar-pagar dirusakin. Curi apa ke sini jaga tiap hari. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan apa, Mang? Selama kerja, Mang? Paling lama dikerjakan, suka-suka sama suster suka berjanda, suka apa. Kalau kerja sama suster Lijwin mah dari masuk sampai pensiun Mamang terus sama suster Lijwin. Sayangnya ke Mamang, biarpun ada makanan sedikit, kasihkan ke Mamang gitu. Tapi kalau disuruh-suruh, Mamang mah nggak terus mau sama bilang suster, kalau disuruh sama suster siapa aja harus mau. Iya suster mau aja saya mah, biarpun di sini kerja tunda lagi kerjakan gitu suster. Di Wisma saya pekerjaan di atas, di Wisma dikerjakan semua. Perbaikan itu bocor ngecat dulu sama Mas Darmo. Dulu mah pagawai ngecat sampai jam 4. Bongkar yang dibongkar sekarangnya bangunan, dulu dibongkar ganti-gantinya sama Mas Darmo saya mah. Dulu sampai jam 4 itu semua pekerjaan itu dikerjakan Mamang Master. Apa gitu. Ya, dulu yang lain jam 7 masuk, saya mah setengah 7 masuk. Itu. Setengah 7 masuk saya mah. Dapat penghargaan dari suster itu. Cuma kita gitu. Orang lain mah sudah pulang. Saya mah ngambil rumput dulu. Sampai jam 3 ngambil rumput ke sana ke bunut ke atas, pinggir jalan. Kalau udah itu beli dedek. Yang lain mah pulang, saya mah belum pulang. Mata teman-teman pada iri, kamu yang gak mau kepake, saya mah bukan mau nambah gaji, udah ketanggung jawab saya di sini pekerjaan, gitu suster. Enggak Bang pengalaman yang nggak enak lah selama kerja dengan suster gitu? Enggak yang nggak enak aja semua sampai sekarang juga suster. Saya mah kalau dulu juga saya mau kerja lagi kan saya sakit, Mamang nggak boleh gitu, Mamang juga dikasih honor 5 tahun, kuat 3 tahun. 3 tahun kerjakan. Dikasih jatah 5 tahun. Suster. Dulu. Semua orang sama suster tua teh pengalaman sama semua. Sama suster Greda, Rolia. Suster Paulin, suster Rekasia, suster Rosa. Semua suster yang tua-tua sama-sama Mamang. Situ suster. Dulu Suster Pola, dulu Suster Mariam. Suster Mariam kan dulu kerja di rumah sakit. Kerjaan pas kerja di suster? Nggak ada yang sulit suster. Bahagia terus. Saya mah makan terus dikasih sama suster. Gaji kecil tidak menawar. Suster ini gaji kecil. Saya mau nambali enggak, belum pernah suster. Dari masuk sampai pensiun saya belum, suster mau naik gaji ini saya enggak, saya mah. Waktu suster Greda, Mamang gaji naik 500 tapi enggak dikasih, ditabungkan Mamang mah. Itu dapat kaca, dapat rumah ditabungkan teh dulu suster di bank. Ngaruh udah pensiun diambil sama suster Anton, tolong diambilkan suster, saya mau bikin rumah, ya boleh. Nah gitu suster. Hebat ya, Mamang ya, banyak pengalaman ya. Banyak suster, Mamang mah perbaiki apa aja, ke sendal saya mah, ke tas perbaikan terus, saya mau dikerjakan, nggak ada yang itu, apa alat-alat dapur yang putus perbaiki, nggak perbaiki di pekerjaan bawa ke rumah,
Mamang mah begitu, gitu. Nggak menolak pekerjaan Mamang dari dulu. Suster. Yang paling sayang Suster Lidwin dari dulu Suster. Belum punya anak kerja. Tuh. Sudah mau udah 4 anaknya. Suster. Mas Tatang pensiun tahun berapa? Tahun 2008. Tuh, tahun 2008. Pagi, namaku Siswa Uja Agustiani. Pertama kenal dengan Suster Ludovika dan lingkungan ini mungkin ya khususnya. Pertama kenal itu aku ketemu di SMP Mardi Waluya, dikenalkan langsung oleh Ibu Hani, guru mata pelajaran bahasa Sunda di sana. Kebetulan saat itu kita sedang bekerja sama, ada kegiatan ulang tahun yayasan, saya sendiri sebagai koreografer sekaligus pelatih dari anak-anak SMP di sana. Pertama kali saya memasuki lingkungan ini dan kenal dengan suster-suster di sini, puji syukur alhamdulillah kesannya baik, welcome terhadap orang baru, apalagi kita itu ada perbedaan agama mungkin ya, tapi bersyukurnya kita tidak melihat ke sebelah situ, tapi kita sebagai orang baru dan orang yang sudah di sini saling berbagi pengalaman walaupun ada kebedaan dan keterbatasan tersendiri. Selain itu orang-orang di sini termasuk para suster-suster yang lain juga orang-orangnya happy dan fun, tidak terlalu yang kaku bagaimana gitu. Dan halo para suster, perkenalkan nama saya Vincentia Kristina Andari. Saya merupakan alumni TK, SD, SMP Mardi Waluya Kota Sukabumi. Kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan untuk Mardi Waluya Kota Sukabumi. Kesannya, saya bangga bisa bersekolah di Mardi Waluya Kota Sukabumi. Semua guru dan suster yang mengajar, sabar, ramah, dan baik. Kesan saya terhadap para suster yaitu asik, ramah, seru, terus juga baik. Belum kerja, tahun 75. Ya, pekerja, ya kerja biasa. Ya, sampai 23, pensiun. Ceritanya udah tua, udah manjing karena waktunya itunya, udah umurnya, udah lebih sedikit, jasanya cuma 18 tahun, jadi keburu tua, mamang teh, ya istirahat, pensiun, 2003, 2013, 12, pensiun lagi 2 kali, dipestakan lagi malahan, itu di dekat itu patung di pinggir itu tuh di bawah itu dekat. Pesta kalang cari tanah teh biasa makan cerita itu. Oh, terima kasih banyak suster dan dipestakan lagi. Abah kerja pertama dengan siapa? Mang Tatang. Mang Tatang. Susternya siapa aja tuh Abah waktu itu? Iya. Susternya siapa aja? Suster Lidwin kalau nggak itu atau Suster Mareta, Suster Emma, Suster Louis, Suster Pitar. Banyak gitu. Di rumah. Pertama seru Paprida tuh banyak kalau hafal. Anu meninggal itu saat anu diapur anak siapa? Andri itu banyak. Tuh. Baik-baik itu, baik-baik sama-sama juga. Suruh emak, suruh emak. Dulu suruh emak dibesakannya pasti piagam suruh emak dulu. Mana fotonya ada jadi paling berkesan apa bah kerja sama suster? Kesan apa ya biasa kerja mah nggak itu biasa suster, nggak begitu berat. Habis bagaimana? Senang gitu mamanya ceritanya senang nggak kerjanya gitu, nggak ada kecewanya kan mamanya segitu aja. Paling berkesan yang paling abah ingat suster siapa? Ya suruh dia aja itu. Kenapa tuh? Dia mah aku apa patah memang gitu ya kesan emang. Suka kasih nasihat. Iya, yang lain mah enggak. Jadi suster pada kerja yang lain mah. Karena suster mah dekat sama mamang, ngontrol kebun. Yang lain mah enggak. Rangkul sama mamang. Dia mah apalagi ada emak ngerangkul dia masih di ampun saya kata mantap kemarahannya nggak saya nggak masukin hati saya nggak ya jadi tapi alhamdulillah sekarang juga nggak begitu lah
yang lain suster terima kasih. Kadang-kadang sekarang suka tiap tahun ada itu bingkisan sedikit. Alhamdulillah nggak ngebuang begitu saja Kak Mamang. Memang sebegitu, Suster. Jangan sampai akhir umur jangan dibiarkan begitu saja. Sama suster, sama teman suster begitu. Apalagi mereka adalah orang-orang yang mengenal SFS dari sisi pengalaman yang berbeda-beda. Bagaimana masukan-masukan mereka tentang SFS? Mari kita dengar bersama. Jadi harapan saya ke depan SFS tetap seperti itu. Pertahankan ciri khas yang luar biasa, rasa persaudaraannya itu. Sehingga bukan lagi hanya orang Katolik yang menyayangi, menyenangi SFS, tapi siapapun. Sehingga akhirnya nanti, sekali lagi, SFS adalah bagian, selalu saya ulangi, SFS adalah bagian dari Kota Sukabumi pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Tapi kalau bangunan yang sekarang miringnya itu zaman memang bagus seperti itu, sehingga air langsung lancar, itu mohon dapat dilestarikan. Kalau saya boleh usul itu jangan dibongkar menjadi monumen SFS. Walaupun sampingnya adalah gedung yang luar biasa tingkat, tapi itu masih disisakan kalau boleh saya usul itu ya, suster ya. Makanya masalahnya supaya masih teringat masa lalu. Kalau masa lalu yang bagian masa lalu nggak ada ya akan dilupakan. Jadi mungkin bisa saya tutup bahwa SFS itu kunjungan ke keluarga-keluarga itu sungguh dari dulu dilaksanakan kunjungan orang sakit, apalagi suster Suster Meriam dari dulu tuh anak saya semua yang merawat melahirkan Suster Meriam itu. Ke depan SFS tetap luar biasa untuk kita semua. Jadi Sukabumi memiliki komunitas suster. Memang SFS bukan satu-satunya, ada lagi komunitas yang lain, tapi saya melihat SFS ini adalah komunitas yang sungguh merakyat tadi. Sehingga ke depan tetap seperti itu. Harapan kami luar biasa. Agar tetap selalu sukacita, semangat dalam melakukan pelayanan, karena ya semuanya itu adalah kita sebagai bentuk rasa syukur kita untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi para suster, sehingga melalui kehidupan pengabdian para suster, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk Raja di atas segala raja. Semangat suster! Itu ada pesan nggak sama suster-suster? Ya. Pesan? Ya, pesan mah nggak ada suster, saya mah bebas, nggak ada pesan apa-apa. Itu biarpun pedih, enak, tidak apa-apa. Saya enak itu. Udah banyak terima kasih ke suster semua. Gitu. Dan untuk masukannya mungkin dari saya pribadi tetap semangat untuk menjalani tugas ke depannya, tetap bersukacita ya. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Saya berharap Sekolah Mardiwaluya Kota Sukabumi dapat mempertahankan cara pembelajaran. Cara tersebut dapat memudahkan para murid untuk memahami materinya. Terima kasih. Hari ini saling bersilaturahmi lah, kalau istilah mama. Suster ke orang Islam ke begitu, suster jangan membuang. Model sekarang memang suster peluang, itu bagus. Sayang sama sayang kalau di suster. Harus ramah ke orang tua, apalagi ke saudara, terabat lah. Gitu. Jangan loyo lah, terus banget gitu. Insya Allah. Semoga suster saya sehat-sehat, suster-suster sama-sama sehat. Kalau ada kata-kata kerja saya di sini, saya maaf kalau kekurangan apa. Tantangan zaman saat ini sungguh luar biasa. Perkembangan teknologi semakin pesat. Tentunya mau nggak mau, suka dan tidak suka, kita harus mengikutinya. Begitupun kongregasi SFS melalui bidang karyanya harus tetap berinovasi supaya eksistensi tidak tergilas oleh zaman. Teruslah berkarya
demi perkembangan kongregasi SFS ini sesuai dengan visi dan misinya, sehingga kongregasi SFS yang berkomitmen tinggi dalam hidup doa, persaudaraan, dan karya kerausulannya untuk mencapai kekudusan dan keselamatan jiwa-jiwa. Saya berharap ke depannya kongregasi SFS dapat semakin tumbuh dan berkembang melalui karya pelayanannya dan semakin mengepakkan sayapnya menjamah masyarakat yang lebih luas lagi. Pertahankan nilai saling menghargai, menerima keunikan sesama, membantu dan mendukung toleransi dan nilai-nilai baik yang selama ini sudah dilaksanakan. Sekali lagi, profisiat untuk kongregasi SFS yang akan merayakan 90 tahun kehadirannya di Indonesia. Semoga sukses dan jaya selalu. Amin. Terima kasih. Ragam pengalaman, kesan, dan pengenalan dari kacamata orang-orang yang berbeda tentang SFS merupakan pandangan yang otentik mereka terhadap SFS. Mari merayakan tahun persaudaraan ini dengan mengembangkan semangat keterbukaan dan dialog, membangun harmoni agar SFS semakin jaya.